Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di bulan yang siangnya mulia. Selamat datang di bulan yang malamnya pun mulia, di mana nafas kita dan aktivitas kita insya Allah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa pun diterima, dosa pun diampuni. Marhaban ya Ramadan. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai materi utama saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata sebagai anak rantau kepada para perantau yang lainnya, yang dimana di bulan Ramadan ini dan di Idul Fitri nantinya tidak bisa merasakan membersamai keluarga di kampung halaman tercinta. Maka dari itu, teman-teman sekalian, apapun yang engkau korbankan pada hari ini, yang kau perjuangkan pada hari ini, semoga Allah membalaskanmu ketika nantinya di masa depan. Apa yang engkau cita-citakan di hari ini, apa yang engkau harapkan pada hari ini, semoga engkau bisa mewujudkannya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa depan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli hal, berbicara tentang bulan Ramadan tidak akan lepas dengan bulan ampunan. Ya, ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesuksesan tanpa adanya perjuangan, dan tidak ada bulan Ramadan tanpa adanya bulan ampunan. Bulan ampun dari siapa? Ya, ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab pernah mengatakan, al-istighfaru bila iqla'in taubatul kadzabin. Istighfarnya seseorang tanpa meninggalkan dosa yang dia lakukan, maka itu adalah tobatnya para pendusta. Sama halnya dengan orang yang ingin mandi, misalnya orang mandi gitu kan, tapi dia tidak memakai air untuk mandi, itu kan sama saja dengan sama saja dengan omong kosong. Begitupun juga dengan orang yang ingin sholat misalnya, tapi dia tidak berwudu sebelumnya, itu sama saja dengan omong kosong. Begitupun juga dengan orang-orang yang ingin taubat kepada Allah, tapi dia tidak meninggalkan dosa yang dia lakukan, maka itu sama saja dengan omong kosong. Maka disebut apa namanya? Al-istighfaru bila iqlan taubatul kadzabin. Taubatul kadzabin itu taubatnya para pendusta. Ya ikhwani fillah, Allah memang menciptakan air seluas samudra, tapi Allah mencintai wudunya seorang pendosa. Ingat, di langit ada elang, di bawah ada orang. Meskipun kita pernah kehilangan seseorang, tapi ingat kita mempunyai Allah Sang Maha Penyayang. Ya salam. Asyiqail azza, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya mempunyai tips bagi saya pribadi untuk kalian semuanya. Mungkin kalau misalnya tips ini, tips berdoa ya maksudnya, kalau diterapkan oleh teman-teman sekalian, mungkin insyaallah saya dapat jariah, pahala jariah, dan begitupun juga dengan yang melakukannya mungkin dapat pahala juga insyaallah. Jadi begini, kalau misalnya saya ingin meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya memberikan kata-kata rayuan, kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara logika saja, kalau misalnya kita meminta sesuatu kepada orang yang di atas derajat kita gitu, pasti kita akan memberikan kata-kata rayuan dulu kan, kata-kata pujian dulu kepada orang yang kita minta. Kenapa? Karena dengan kata-kata rayuan mungkin dengan kita berikan seperti itu, mungkin orang yang kita minta langsung memberikan karena dia senang. Nah, begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kita rayu dulu, kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita rayu dengan kata-kata rayuan dan kata-kata manis. Seperti contohnya doa seperti ini. Ya Rob, ya Tuhanku, kesabaranku ya Rob tidak seperti Nabi Ayub alaihissalam maupun Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Tasbihku ya Rob tidak seperti Nabi Yunus alaihissalam maupun Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Keyakinanku ya Rob tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam maupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketakwaanku ya Rob tidak seperti Nabi Nuh alaihissalam maupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Tetapi ya Rob, hambamu ini tidak seperti Qarun, di mana Qarun ini ada orang yang paling bakhil di dunia ini, sehingga engkau menenggelamkannya ke dasar bumi. Dan hambamu ini ya Rob tidak seperti Fir'aun, yang dimana Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan di muka bumi ini, yang dimana engkaulah yang pantas diberhak, engkaulah zat satu-satunya yang berhak disembah dan diminta ampunan dan segala hal. Karena oleh itu ya Rob, hambamu ini yang penuh dosa ini, maka terimalah taubat hamba, istighfar hamba, terimalah di sisimu ya Rob. Apapun yang hamba pernah lakukan di masa yang lalu, di waktu sebelum-sebelumnya, semoga diterima olehmu ya Rob, diampuni oleh Sang Maha Ghafir, yakni Allahu Rabbun Nas. Begitu ya Rob. Semoga apa yang hamba doa pada kali ini dan di bulan Ramadan ini diampuni olehmu ya Rob. Amin amin ya Rabbal Alamin. Begitu maksud dari contoh dari saya pribadi. Mungkin kalau teman-teman ingin menerapkan, mungkin bisa saja mempraktikannya, dan saya pun mendapatkan pahala jariah dan teman pun mendapatkan pahala karena meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sekian dari saya. Semoga pendosa seperti kita ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana cuma ditutupi oleh aib-aibnya, ditutupi dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kaki terjepit lagi makan bakwan. Saya mohon izin pamit, sampai jumpa kawan. Wa barakallahu fikum.